Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa-siswi SMK Ketiga Project Lombok, terutama pada kompetensi keahlian teknik sepeda motor khususnya kelas 12. Untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar memahami tata letak bengkel. Jadi namanya tata letak bengkel itu sangat penting dan sangat berarti karena dapat mempengaruhi kenyamanan dari seorang konsumen. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah diharapkan kalian nanti setelah memahami materi ini, kalian mampu memahami pengertian tata letak peralatan atau bengkel. Yang kedua, menjelaskan tujuan dari tata letak peralatan, menyebutkan atau menjelaskan prinsip-prinsip tata letak peralatan di bengkel, merencanakan tata letak peralatan dalam bengkel, dan melakukan tata letak peralatan di dalam bengkel. Pengertian tata letak. Tata letak adalah suatu bentuk usaha pengaturan penempatan peralatan di bengkel atau laboratorium sehingga bengkel tersebut berwujud dan memenuhi persyaratan-persyaratan untuk beroperasi. Ini adalah pengertian secara umumnya. Ya. Tujuan tata letak bengkel atau laboratorium. Untuk lebih rinci, tujuan dari tata letak peralatan bengkel ini yang pertama adalah mengurangi hambatan dalam upaya melaksanakan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pengusaha. Yang kedua, memberikan kenyamanan bagi para pekerja dan juga konsumen. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan peralatan. Yang keempat, memberikan hasil yang maksimal dengan pendanaan yang minimal. Dan yang kelima adalah mempermudah pengawasan dari pengusaha terhadap para pekerja. Ya. Nah, adapun perencanaan tata letak adalah yang pertama adalah pemanfaatan peralatan yang optimal, yang kedua adalah penggunaan jumlah tenaga kerja minimum, yang ketiga aliran bahan dan produksi jadi lebih lancar, yang keempat kebutuhan persediaan yang rendah, 5 pemakaian ruang secara efisien, dan 6 ruang gerak yang cukup untuk operasional maupun pemeliharaan. 7 adalah biaya produksi dan investasi modal yang rendah, artinya dapat ditekan apabila penataan layout bengkel dan peralatan yang maksimal. Yang ke-8 adalah fleksibilitas yang cukup untuk menghadapi perubahan, artinya bengkel tersebut sangat mudah untuk dilakukan pergeseran tempat untuk memberikan kenyamanan yang lebih. Yang ke-9 adalah memberikan keselamatan kerja yang tinggi, dan yang ke-10 adalah memiliki suasana kerja yang baik. Ini juga adalah dari tata letak bengkel. Nah, dalam membangun atau memilih bangunan maka harus diperhatikan bentuk bangunan yang akan dijadikan bengkel. Nah, berikut ini adalah beberapa ruangan ya, sebagai contoh layout bengkel secara resmi. Yang pertama, bahwa yang namanya bengkel secara resmi biasanya harus memiliki ruang tunggu konsumen. Kedua adalah memiliki meja penerima tamu. Yang ketiga adalah harus memiliki tempat servis. Yang keempat adalah memiliki gudang spare part. 5 memiliki WC artinya atau toilet, dan juga loker tempat istirahat mekanik. Dan yang keenam adalah memiliki ruang konsultasi. Ya, akan kita bahas satu-satu mengenai layout dari atau tata. Yang pertama adalah ruang tunggu. Yang namanya ruang tunggu adalah sebaiknya dapat dilihat dari luar bengkel, sehingga orang akan merasa tertarik apabila mereka melihat ruang tunggunya itu sangat nyaman. Ya, kalau ruang tunggunya nggak enak, pasti orang-orang itu akan sedikit meragukan bengkel tersebut. Jadi yang namanya ruang tunggu harus dibentuk dapat memberikan kenyamanan bagi konsumen pada saat menunggu kendaraannya ketika dilakukan servis. Ya, ini contohnya, ini adalah gambar ruang tunggu. Di sini adalah tempat ruang tunggunya, dan di depannya ini adalah tempat melakukan servis kendaraan.
Yang kedua adalah tempat servis tune up. Nah, ini ya. Ya namanya tempat servis biasanya harus memiliki beberapa pit service. Ya, pit service atau tempat servis artinya tidak hanya satu motor saja yang dapat masuk ke tempat servis tersebut, tetapi minimal biasanya antara 4 sampai 5 pit service minimal. Bahkan ada yang sampai dengan 10 pit service tergantung dari luas bengkel tersebut. Nah, pit service ini biasanya diarahkan atau menghadap sebelah kiri dari mekanik ya, karena orang yang tidak kidal lebih nyaman memarkirkan kendaraannya ke arah kiri. Dan juga biasanya kalau pada bengkel-bengkel resmi, pit service biasanya diletakkan di tempat yang dapat dilihat oleh konsumennya atau pemilik kendaraannya. Yang ketiga, selain servis tune up, tempat servis juga harus memiliki tempat servis besar atau ini contohnya untuk servisnya ya. Nah, tidak hanya satu tapi bisa di samping untuk tempat servis yang tidak mengganggu pada saat dilakukan servis ringan. Nah, ini ya biasanya diletakkan pada bagian paling pinggir atau pojok yang dekat ke dalam, bukan dekat pada tempat konsumen ya, karena nanti akan mengganggu konsumen yang lain dalam melihat kendaraannya pada saat dilakukan servis khusus ya. Berikutnya ini contohnya. Nah, ini ya biasanya diletakkan di pinggir ya. Ini adalah tempat overhaul atau servis dalam skala besar, bukan hanya servis tune up tapi skala besar harus melakukan overhaul engine, turun mesin ya. Nah, yang keempat namanya adalah gudang spare part. Setiap bengkel resmi harus memiliki tempat gudang spare part ya. Biasanya yang namanya spare part asli itu lebih diminati oleh para konsumen ya, dilihat dari usia pemakaiannya yang lebih panjang dan kondisi barang spare partnya itu lebih dapat dijamin. Nah, gudang spare part dalam bengkel resmi atau bengkel yang bagus biasanya akan memiliki petugas sendiri yang mencatat pengeluaran barang, penerimaan barang, dan juga harus mudah dijangkau oleh petugas penerima servis atau mekanik ya. Dan juga biasanya konsumen pun boleh untuk melihat barang atau spare part yang akan digunakan mengganti kendaraannya ya, mau yang seperti apa. Biasanya ya kalau mereka benar resmi ya biasanya yang resmi juga, harganya ya biasanya minimal karena kualitasnya lebih terjamin, usianya pemakaiannya juga lebih lama ya. Ini adalah contoh gambar gudang spare partnya ditata rapi sesuai dengan jenis ordernya, jenis letaknya, apakah ukurannya part kecil atau ukurannya part besar. Berikutnya yang namanya bengkel resmi juga harus memiliki toilet dan juga musola yang berrepresentatif ya. Biasanya musolanya itu bersih, toiletnya juga bersih ya. Mereka memiliki petugas khusus untuk membersihkan toilet dan juga untuk membersihkan musola ya. Faktor kenyamanan dari konsumen itu lebih penting ini ya. Berikutnya adalah ruang konsultasi ya. Ruang konsultasi adalah difungsikan untuk menghadapi konsumen yang melakukan komplain atau menyatakan ketidakpuasan akan pelayanan mekanik bengkel. Misalkan sudah diperbaiki tetapi malah tidak jadi baik, tapi malah lebih buruk atau masih sama, biasanya yang namanya bengkel resmi akan memiliki ruang konsultasi. Tetapi banyak juga bengkel resmi yang menjadikan satu ruang konsultasi dengan ruang service advisor, yaitu ruang pada saat penerimaan kendaraan yang akan diservis menjadi satu dengan ruang konsultasi pelayanan ketidakpuasan pelanggan biasanya ya. Ini contohnya ini ya. Ini ada bagian servis atau penerimaan kendaraan dan juga ada bagian yang menangani komplain dari konsumen akibat ketidakpuasan terhadap
Berikutnya yang G adalah loker atau ruang istirahat mekanik. Yang namanya bengkel wajib menyediakan loker walaupun ruangannya tidak terlalu luas, yang dapat digunakan untuk mengganti baju dan juga sebagai ruang istirahat mekanik pada jam istirahatnya. Nah, ini ya, biasanya yang namanya orang mekanik juga memiliki privasi atau membutuhkan privasi. Nah, contohnya ini sangat sekilas ya, mudah-mudahan sih ada yang seperti ini ya, tapi biasanya lebih detail dari ini. Prinsip-prinsip penataan bengkel atau lampu. Yang pertama adalah pekerja yang melakukan kegiatan sama sekali jangan diberikan keleluasaan untuk mencampuri kegiatan pekerja yang lain yang sedang melaksanakan kegiatan. Artinya setiap mekanik harus dapat menyelesaikan pekerjaannya masing-masing, jangan sampai mengganggu pekerja yang lain yang sedang melakukan pekerjaannya juga. Kalau memang membutuhkan bantuan, biasanya dia akan meminta bantuan atau mengkonsultasi pekerjaannya kepada mekanik senior atau supervisor mekanik. Yang kedua, alur lalu lintas di dalam bengkel harus ditentukan sejalan dengan pelaksanaan perencanaan tata letak peralatan. Jadi harus lurus sekaligus, jadi bukan hanya perencanaan bengkel, nanti perencanaan tata peratangannya besok lagi nggak bisa, harus jadi satu dan secara bersinkron. Ya. Yang ketiga, peralatan harus disusun dan diatur dengan berpedoman pada aturan keselamatan kesehatan kerja dan dapat memperlancar lalu lintas barang. Nah, ini jangan sampai mengganggu keselamatan kerja, misalkan barangnya berserakan, tetapi juga harus dapat memperlancar lalu lintas barang dari gudang spare part menuju ke tempat servis. Ya, yang keempat, daerah bengkel yang gelap dapat digunakan tetapi hanya untuk tujuan-tujuan tertentu berkaitan dengan kegiatan praktek atau pelatihan. Ya. Nah, penyusunan tata letak peralatan tidak ada ketentuan yang baku, tetapi disarankan agar memenuhi beberapa berikut. Yang pertama adalah memberikan kemudahan untuk bergerak. Yang kedua, harus dapat menjamin keselamatan kerja, ini penting. Yang ketiga, memberikan peluang untuk pemeliharaan, memanfaatkan penerangan alami semaksimal mungkin, ya, jadi harus hemat energi, dan peralatan atau mesin harus terlihat rapi dalam penataan letak peralatan atau mesin, ya. Dan penataan harus disesuaikan berdasarkan jenis, ukuran maupun keseragaman peralatan. Nah, ini ya, ini sangat ya. Oke, untuk pertemuan pada hari ini kita sampai pada hal-hal yang disarankan yang mana dilakukan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan melaksanakan prokes COVID. Kita ketemu minggu depan lagi, akan kita bahas mengenai tata letak peralatan yang baik pada bengkel. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.